tahun 2009 meledak satu. Ya kan? Dibuatlah rencana master plan tahun 2009. Pemerintah pusat, Pertamina, Pemprov DKI, dan semuanya. Tapi tidak jalan. Kenapa? Ini bukan asetnya DKI. Negara itu banyak lalai, khususnya institusi, korporasi, badan usaha yang sebetulnya harus menjaga dan merawat tanah tersebut. Kalau Anda diberi mandat menjaga aset negara, jaga. Banyak aset negara yang hilang. Makanya saya mengatakan semenjak itu, mari kita berikan kewenangan kepada Pelindo, Angkasa Pura, PLN, PN Gas untuk mengamankan. Pak, ini nggak punya duit, beli. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu isu yang mungkin cukup hangat di minggu ini diperbincangkan dan juga menjadi highlight di sejumlah media massa. Tapi kita tidak akan berfokus pada kejadiannya, tapi kita akan berfokus pada hal lain, yaitu mengenai peristiwa terbakarnya tangki bahan bakar minyak milik Pertamina di Pelumpang. Kita akan membahas dari sisi tata kotanya, seperti apa sebenarnya regulasi ataupun istilahnya apa ya, baiknya ketika kita bicara soal tangki bahan bakar. Nah, saya tidak sendiri, sudah ada Kang Yayat. Ya. Tentu Sobat Bisnis juga sudah ketika baca bisnis.com ataupun Bisnis Indonesia, pasti Kang Yayat ini jadi salah satu narasumber yang sering dikutip ya Kang ya. Udah bosan kan? Udah sering dikutip. Udah sering dikutip untuk bisnis.com dan juga Bisnis Indonesia. Nah, Kang Yayat, kalau kita bicara soal tangki bahan bakar minyak terutama milik Pertamina dan juga kita bicara TBBM Pelumpang ini bisa dibilang salah satu supply terbesar untuk Jawa dan Bali. Dengan kejadian kemarin, apa yang bisa dibilang yang menjadi pelajaran berharga untuk kita, terutama untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah, Kang? Yang pertama begini, semua unit vital strategis punya negara ataupun untuk kepentingan nasional itu harus diprotek dalam konteks unit lingkungannya sama lingkungan sekitarnya. Apalagi pada unit vital yang punya impact besar, punya implikasi potensi kecelakaan misalnya. Contohnya bandara. Kalau di bandara itu ada namanya KKOP, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan. Itu dia dibuat begini, zona miring gini. Jadi selama untuk naik take off dan ini pesawat, itu zona sekitarnya harus bebas dari bangunan dan permukiman. Itu sudah menjadi ketentuan. Walaupun saya punya tanah di situ, mohon maaf, tidak akan pernah didirikan IMB. Dan itu menjadi sebuah persyaratan. Ada gedung tinggi di sini, jangan dibangun karena membahayakan keselamatan penerbangan. Itu sangat ketat dan dijalankan sepenuhnya. Nah, kemudian juga sebetulnya untuk alur pelayaran di laut, di pelabuhan, ada zona-zona yang memang tidak boleh ada kegiatan ini. Semua sudah diatur. Kemudian juga untuk aktivitas-aktivitas pertahanan, misalnya latihan tempur tentara, itu unit-unit misalnya PLTU, PLTG gas, pabrik pupuk, semua yang kira-kira punya potensi ada kecelakaan yang berimpact misalnya pada radiasi, itu juga mungkin. Marilah kita belajar dari kasus Bhopal India. Ketika pabriknya meledak, ratusan orang mati. Itu tadi kan, pabrik yang punya nilai strategis, lingkungannya padat, begitu terjadi itu. Atau juga dengan Chernobyl. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara melindunginya? Nah, cara melindunginya kan, maka ketentuannya kan dibuat pada zona keselamatan, kalau bandara jelas.
Tapi kalau misalnya contoh kasus Pelumpang, saya ambil contoh ini ya, mohon maaf saya tidak mereknya. Ini tangki. Setiap tangki ini itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Iya. Makin besar volume tangkinya, maka potensi ledakannya akan lebih besar. Jadi jarak sambaran api sama jarak radiasi panas itu besar. Oke. Jadi kalau di depo-depo lain, di kota-kota lain yang kecil, mungkin tidak perlu terlalu jauh jaraknya. Tapi kalau misalnya dia bertumpuk banyak dengan besar-besar gitu, wih itu kalau terjadi apa-apa ledakannya luar biasa. Belum kalau saling nyamber ya Pak? Saling nyamber itu baru satu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa di sana itu punya persoalan? Sebetulnya untuk kasus di BBM Pelumpang itu, sebetulnya mereka tuh Pertamina sudah mendapatkan namanya HGB, hak guna bangunan dari Kemendagri itu tahun 76. Berapa luasnya? Luasnya itu mencapai hampir 153 hektar. Berarti di luar kawasan PDBM itu juga termasuk. Nah, jadi yang menjadi masalah itu adalah tanah yang mereka miliki itu 152 meter. Yang dipakai 71 meter. 71 hektar. Oke. Jadi bisa dikatakan dari 152 itu di areal itu 72 hektar inilah Pelumpangnya. Sisanya? Ada sisanya sekitar 82 hektar ada di sekitarnya. Untuk buffer zone itu berarti apa? Iya, harusnya pakai buffer zone. Tapi kan tahun 72, tahun 74, Pertamina belum tentu mikir ini ke depannya mau dipakai apa nih? Dibangun buffer zone-nya ini. Ya kan? Tiba-tiba muncullah penduduk masuk. Dan ingat, HGB itu 30 tahun. 76 tambah 30 tahun berapa? 2006. 2006 habis. Kalau habis, ketika mau diperpanjang kan BPN-nya akan lihat. Masih kamu pakai? Enggak. Rupanya sudah didudukin oleh masyarakat. Sudah didudukin, makanya muncullah kasus tanah merah, tanah sengketa dan sebagainya. Dibawalah ke pengadilan. Pasti masyarakat menuntut, Aye udah 30 tahun di sini. Udah menjaga, merawat dan menumbuhkan di sini. Kan statusnya menggantung. Tahun 2009 meledak satu. Ya kan? Dibuatlah rencana master plan tahun 2009, pemerintah pusat, Pertamina, Pemprov DKI dan semuanya. Tapi tidak jalan. Kenapa? Ini bukan asetnya DKI. Tanah-tanah sengketa. Jadi kalau misalnya bukan aset DKI, penggunaan DKI, mana mungkin DKI membiayai? Iya. Kedua, kalau ini diklaim oleh Pertamina untuk diperpanjang, bisa bebasin nggak nih? Iya. Nah, selama dia sengketa, masuklah. Penuhlah seperti kasus Tanah Merah. Ada RT-nya, ada ini, tapi nggak punya KTP. Dikasihlah KTP. Mohon maaf ya. Iya Pak. Ketika dikasih KTP, berarti gue kan diakui. Iya. Dari dikasih KTP, gue buat RT RW. Ya kan? Dikasih listrik, dikasih air, dikasih jalan, bayar PBB. Selesai bro. Ya kan? Ini kan ada. Ini tanah sengketa ini. Nah, kemudian muncul kebijakan namanya IMB kawasan. Di mana-mana tidak ada IMB kawasan. Itu diskresi. Yang ada izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan, kalau saya mendirikan bangunan itu sertifikatnya itu harus atas nama saya. Dan di mana-mana yang namanya BPN tidak pernah mengeluarkan sertifikat di atas tanah sengketa. Jadi sengketa tanah lah penyebabnya mengapa dia tidak seperti itu.
Nah, jadi itu terjadi bukan hanya di sini, di berbagai tempat. Negara itu banyak lalai, khususnya institusi, korporasi, badan usaha yang sebetulnya harus menjaga dan merawat tanah tersebut. Kenapa tanah-tanah asetnya tidak dipakai? Karena rencananya jangka panjang. Belum kepikiran. Tapi tidak dirawat. Nah, tapi kalau bicara soal belum kepikiran Pak, kan artinya dia sudah tahu nih tentang regulasi harus ada buffer zone dan lain sebagainya. Kan itu bukan aturan baru dong Pak sebenarnya. Nah, pertanyaan begini. Kalau dia untuk membuat buffer zone atau apa mengamankan itu, dia punya semacam pegangan aturan atau tidak yang harus mengamankan kirinya, melindungi. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Satu-satunya badan usaha milik negara yang bisa melindungi aset dan menjaga semua itu adalah PT Kereta Api. PT Kereta Api itu dapat Perpres. Perpresnya itu Perpres nomor 83 tahun 2011. Oke. Maka mengapa kereta api itu sekarang itu bagus? Karena dia udah menjalankan. Kewenangan dari PT Kereta Api itu perencanaan, pembebasan, penertiban, pembangunan, pembiayaan, tata ruangnya, tata guna tanahnya dipegang sama dia. Dan apa di dalamnya lagi? Semua pemda-pemda di dalam koridor itu harus ikut membantu. Oh, jadi ketika ada tanah sengketa, pemda otomatis bisa membantu menyelesaikan. Iya. Itu kan saya ikut pernah membantu PT Kereta Api. PT Kereta Api dulu ada bagian aset loh. Dan ngomong sama wali kota di Bogor waktu itu, Pak, ini aset tanah kami ya. Ini batas punya kami. Oke. Yang sekarang tanah-tanah kami disewa-sewain sama orang-orang nakal-nakal itu kami sikat. Pemda yang ngaku-ngaku tanahnya kami lawan di pengadilan. Dan kami menang. Dan itu dibuktikan. Oke. Dan akhirnya apa? PT Kereta Api itu berani memagar dari Pasar Minggu sampai Bogor. Iya, setuju saya Pak. Tapi kenapa BUMN lain nggak bisa melakukan hal yang sama Pak? Ya tergantung masing-masing BUMN-nya dong. Tergantung pemimpinnya cerdas atau kagak cerdas. Pemimpinnya mau berpikir tentang orientasi keselamatan atau tidak. Kalau hanya mikirin, oh duitnya banyak kita ya, tapi nggak pernah memikirkan bagaimana keamanan itu kata kunci utamanya. Makanya saya mengatakan semenjak itu mari kita berikan kewenangan kepada Pelindo, Angkasa Pura, PLN, PN Gas untuk mengamankan. Pak, ini nggak punya duit, beli tanahnya, bebaskan tanahnya. Tapi sebenarnya kalau kewenangan itu kan kalau tadi Bapak bicara KAI, dia punya kewenangan. Apakah BUMN lain kemudian karena tidak punya kewenangan mereka tidak bisa berbuat apa-apa Pak? Ya tinggal minta dong urgensi. Orang dulu PT Kereta Api aja amburadul. Ya, tanah-tanah mereka dipakai, disewa kemana-mana. Kalau begitu terus ya buruk terus lah. Saya ada pengguna kereta api 30 tahun. Kenapa tiba-tiba orang mau naik kereta api dan cinta dengan kereta api? Karena berubah. Ya. Karena dia mau menertibkan. Iya. Jadi kalau BUMN hanya badan usaha ini banyak uang tapi males nagih, males nata. Jadi BUMN itu jangan banyak uang, males nata. Berarti kalau kita bicara soal kewenangan tadi, artinya ketika kemarin ada statement Pak Erick Thohir memindahkan ini ke Pelindo, TBBM Lumbang ke Pelindo, terus Pak Luhut bilang harusnya yang di pinggir yang dipindahkan. Pertanyaannya kan gini, besaran mana investasi memindahkan ini ke Pelindo sama besaran biaya merevitalisasi? Kalau 81 hektar tanah yang memang diklaim sebagai miliknya Pertamina, coba tanya sama yang tinggal di situ, mana sertifikat Anda? Siapa yang mengizinkan Anda? Nah, dicari jalan tengah. Jarak 50 meter, yuk kita buat nih lingkaran air.
Ya, aman. Kita bangun revitalisasi, bukan relokasi namanya kalau saya bilang. Oke. Revitalisasi kawasannya. Penduduk-penduduk ini ya dipindahkan ke rumah susun yang bagus, Ya, yang apik, kasih sekolah, kasih tempat usaha, kasih poliklinik, kasih tempat ini. Jadi satu kawasan lagi Iya. ya Pak ya? Bagus. Siapa yang nggak senang? Tapi sebelum sampai ke sana dicek dulu. Siapa yang ngaku-ngaku punya tanah? Ada sertifikat nggak? Kalau sertifikatnya benar, ganti rugi. Ya. Tapi kalau di situ yang hanya ngontrak-ngontrak, juga harus jelas dong. Jadi tujuannya apa? Dengan revitalisasi ini kita mencari model bagaimana menata di tempat-tempat lain. Bukan sekedar ini. Justru kalau kita biarkan penduduk di situ makin kumuh. Iya. Kalau misalnya nanti penduduk itu bisa dapat tanah di situ di atas lahan sengketa, Monas besok juga didudukin. Kasarnya begitu ya Pak? Iya dong. Aset negara kok dibiarkan. Maka tanggung jawab semua BUMN, badan usaha negara dan sebagainya. Kalau Anda diberi mandat menjaga aset negara, jaga. Banyak aset negara yang hilang. Mau direlokasi kemana? Cari di situ. DKI punya aset. DKI itu punya pengalaman bagus dalam menata korban kebakaran. Pasar Gembrong. Iya. Ketika kebakar, dalam 6 bulan bisa dibangunkan. Mereka dipindahkan ke rumah susun. Kampung Pulo sering kebanjiran, Ya. dipindahkan kemana? Ke rumah susun yang di Sudin Jakarta Timur Jatinegara itu. Dibantu Artinya, oleh PUPR. Meskipun Pertamina nggak punya kewenangan, dia bisa meminta bantuan Pemprov DKI sendiri ya Pak ya untuk membangun dan Ini kan harusnya revitalisasi. nanti diberi mandat tugas. Siapa komandannya? Tahun 2009 itu nggak ada komandannya. Coba nanti komandannya, Pak Luhut jadi komandannya. Kita jago, kita Asian Games aja bisa cepat. Iya. Bangunnya itu nanti dibantu Kementerian PUPR bangun rumah susunnya, dibantu aset tanahnya oleh Perumnas, oleh Pertamina, dibantu untuk lingkungannya, dibantu DKI, dibantu bagus. Daripada memindahkan ke Pelindo, bukan apa-apa. Pelumpang ini saya bukan mendukung itu. Lokasinya itu sangat strategis. Ya, betul. Dekat dengan jalan tol. Kita ini 20% wilayah pelayanan itu berada di wilayah Jabodetabek yang di mana-mana itu udah deket jalan tol semua. Iya. Kalau pindah ke Pelindo, mau lewat ndut dan macet lagi. Lama sih distribusinya. Iya. Ya kan? Dan sudah ada pipa 5 km tertanam di situ dengan pelabuhan. Jadi dari tanker langsung disalurkan ke situ. Jangan sampai Pertamina kalau pindahkan Pelindo kayak ke SPBU dari nol ya Mas. Mari kita berpikirlah yang lebih realistis. Pertama satu, menghormati mereka yang menjadi korban, tapi kita manusiakan mereka dengan revitalisasi, bukan relokasi. Revitalisasi itu perbaikan peningkatan kualitas lingkungan menjadi lebih bagus, lebih layak, lebih manusiawi. Ya kan? Barulah yang kedua, pelumpangnya diaudit oleh Pertamina dengan garansi syaratnya satu. Kami jamin tidak akan terjadi kebakaran lagi. Tangkinya udah lebih 40 tahun, tidak ada yang korosi. Pipanya tidak ada yang bocor. Prosedurnya tetap aman. Kami jamin auditnya aman. Jadi kita dari dulu kan selama ini nggak pernah berpikir impact lingkungannya. Yang penting berapa Pendapatannya. Kita ini ketika ini ingin menata lingkungan itu seperti punya harapan, visi, misi tanpa gizi. Biaya. Ketika ingin menata ini kan karena tidak ada yang itu, kayak orang Minang nih, mohon maaf kalau orang Minang bilang apa tuh, piti ya. No piti, no activity. No piti, no motivasi. No piti, no prestasi. No piti, lama matilah. Ide nggak jalan, rencana nggak jalan, apa-apa nggak jalan.
Saya bukan apa-apa, saya perencana. Saya selalu mengedepankan dua sisi kepentingan itu harus sama-sama kita hormati. Ya, Kepentingan untuk nasionalnya dan kepentingan untuk masyarakatnya. Masyarakat, ya. Kenapa jadi begini? Ini dosa kita bersama. Ya. Jadi nggak perlu lempar-lemparan lagi nih Pak Nggak ya? perlu lempar-lemparan, capek lah. Mari kita berpikir untuk mencari solusi terbaik. Jangan dibiarkan nanti larut ke 2024, repot lagi. Makin panjang lagi Makin urusannya. panjang lagi. Nanti dijadiin lagi untuk alat kampanye lagi. Gitu lagi. Tapi Pak, bicara soal objek vital nasional, mungkin selain Pelumpang gitu ya Pak, kayak tadi bandara, dia tidak boleh dibangun sekitarnya. Kalau sudah ada seperti kita bicara gambarannya kayak Halim Pak, di sekitarnya kan sudah ada bangunan, udah ada rumah warga dan lain sebagainya. Itu kemudian seperti apa Pak? Maksudnya apakah gambarannya sama seperti kondisi Pelumpang ini juga Pak? Halim itu kalau TNI AU diberikan kewenangan untuk menertibkan kayak PT KAI disikat habis itu. Itu contoh ya kantor-kantor apartemen yang di Cawang itu, ya. yang punya BUMN kena ketinggian bangunan melalui RT RW RDTR-nya dibatasi. Betul. Untuk bangunan-bangunan tinggi. Tapi untuk permukiman-permukiman yang ada di sekitarnya, kalau berbicara tentang hak-hak properti ya belilah. Kalau menertibkan ya zaman sekarang nggak seperti zaman Orde Baru. Ngelawan negara nggak ada kabar kita kan. Tapi kalau sekarang kalau ada uang bayar ganti rugi. Tetapkan batasnya, anggarkan. Ya begitulah caranya. Hormati mereka yang tinggal di situ, bayar kompensasinya, posisikan dia lebih baik pindah dari situ demi kepentingan masa depannya dan demi kepentingan yang lebih besar lagi. Kalau kita kan berpikirnya kalau udah ada bencana aja, lama-lama yang diwawancara itu bisa TBC, tekanan batin capek deh. Berarti kemudian belajar dari kejadian di Pelumpang ini, Pertamina harus melihat lagi Pak aset-aset di seluruh Indonesia. Lah iya dong, belajar dari PT KAI. Saya dulu bantu di bagian aset. Bagaimana dulu? Ini tanah ini. Berapa lama Pak waktu itu menyelesaikan dari Banyak lah, saya hanya backup untuk membantu untuk di Kota Bogor. Oh. Ini tanah kita. Misalnya contoh, ada orang dulu nakal misalnya. Ini aset kereta api, ya, disewakan oleh apakah kepala stasiunnya atau siapanya ke orang lain 10 tahun. Oke. Dia bangun ruko. Tahu-tahu ruko itu disewakan ke itunya 20 tahun. Ketika mau dibongkar, saya punya sengketa. Diselesaikan. Oke. Beres. Nah, maka Pertamina pun harus berani mengaudit. Bagaimana dengan aset? Jangankan Pertamina, Pemprov DKI sendiri terkait aset dan keuangan saja, asetnya itu banyak yang berantakan. Ya. Jadi aset itu penting, jangan aset jadi keset. Jadi kapan kita mau berubah? Kalau Anda diberi mandat, PT atau apapun, jaga itu asetnya. Kalau Anda merasa kaya, kemudian gampang lah, itu masyarakat tidak bisa dilawan seperti itu. Mari kita manusiakan mereka, kita berdayakan dengan kebijakan yang lebih pro people, humanitis, dan dua-dua kepentingan bisnis dan masyarakat sama-sama ini tuh kan. Kenapa? 81 hektar lebih dari sekian tahun tidak terjaga dan tidak terawat. Artinya ketika dari awal berdiri, mereka tidak memikirkan untuk sisanya itu ya Pak ya? Lah iya dong, kan berpikirnya tahun 70 tuh beda. Nah, kan? Kalau tahun 70 zaman Orde Baru siapa berani ganggu tanah negara? Tapi begitu reformasi nggak ada tanah-tanah itu. Dulu yang di sini ada Taman Anggrek juga dulu sebelahnya digarap sama orang kan ketika itu. Dan satu hal lagi, pengakuan atas tanah itu kalau ada sengketa harus ada keputusan pengadilan. Oke. Jadi
ini pesan saja, pesan moral kepada negara, badan usaha, masyarakat. Jika diberi amanat untuk menjaga, merawat sesuatu yang dititipkan, jaga dan rawat, pelihara. Jangan sampai ada korban, barulah kita berpikir. Barulah ramai. Barulah jadi masalah lagi. Baru jadi masalah baru. Selesaikan masalah tanpa masalah. Oke. Terima kasih banyak Kang Sama-sama. Yayat untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya. Semoga bisa juga mencerahkan sobat bisnis, dan saran juga nih Kang untuk pemerintah juga, dan juga untuk Pertamina juga, terus juga pihak-pihak lain, BUMN terutama ya Kang ya, untuk tadi kata Kang Yayat untuk menjaga dan merawat aset-asetnya. Terima kasih sekali lagi Kang untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.